teman-teman, kali ini kita akan membahas gizi ibu menyusui dan bayi. Nah, perkenalkan saya Asmira dengan NIM B0422003. Video ini merupakan tugas akhir untuk mata kuliah Gizi Daur Hidup dari dosen pengempu Andifat Patendri Awaru SGZ MKes. Teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu gizi? Jadi gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, tubuh, dan kesehatan. Secara khusus, gizi ini mengacu pada proses tubuh dalam menerima, menyerap, dan menggunakan zat-zat dari makanan untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, produksi energi, dan fungsi tubuh yang optimal. Jadi, gizi pada ibu menyusui dan bayi sangat penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan bayi yang optimal serta menjaga kesehatan ibu. Aspek gizi pada ibu menyusui terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kebutuhan kalori. Nah, ibu menyusui membutuhkan tambahan 500-700 kalori per hari dibandingkan kebutuhan normal. Kalori ini diperlukan untuk mendukung produksi ASI yang menghabiskan sekitar 600-700 kalori setiap harinya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan makronutrien. Nah, makronutrien ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi tubuh ibu. Kemudian protein ini dibutuhkan untuk regenerasi jaringan tubuh dan produksi ASI, sementara lemak membantu perkembangan otak bayi dan mendukung penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketiga ada kebutuhan mikronutrien. Mikronutrien ini terdiri dari beberapa zat gizi seperti kalsium, zat besi, vitamin D, dan asam folat. Kalsium dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang ibu dan bayi, sedangkan zat besi untuk mencegah anemia postpartum, dan vitamin D mendukung penyerapan kalsium serta kesehatan tulang, serta asam folat untuk membantu pembentukan sel darah dan mencegah anemia. Kemudian aspek gizi pada bayi pada usia 0-6 bulan, ASI adalah satu-satunya sumber gizi untuk bayi. ASI ini mengandung semua makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang diperlukan. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi pada ibu menyusui dan bayi, yang pertama adalah asupan makan. Kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi ibu sangat mempengaruhi status gizi dan produksi ASI-nya. ASI eksklusif yang cukup selama 6 bulan pertama merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi. Kemudian yang kedua ada lingkungan dan sanitasi. Jadi lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik mendukung kesehatan bayi, mencegah penyakit yang dapat mengganggu penyerapan gizi. Yang ketiga ada status ekonomi. Jadi keterbatasan ekonomi dapat mengurangi akses sang ibu terhadap makanan yang bergizi. Serta ada faktor sosial dan budaya. Nah, beberapa budaya melarang sang ibu untuk mengonsumsi makanan tertentu yang sebenarnya bergizi, sehingga zat gizi yang diperoleh itu kurang dan dapat berdampak pada kebutuhan bayinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Setiawan pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Asupan Protein dan Kandungan ASI, menyatakan bahwa asupan protein ibu menyusui memiliki hubungan yang erat dengan kandungan protein dalam ASI. Jadi, ibu dengan status gizi yang baik menghasilkan ASI dengan kualitas protein yang lebih tinggi, dan status gizi ibu mempengaruhi kadar hormon prolaktin yang berdampak pada produksi ASI. Nah, status gizi yang baik ini mendukung keberlanjutan menyusui secara eksklusif. Nah, terdapat juga penelitian dari jurnal Sinergi pada tahun 2024 yang berjudul Korelasi Gizi Ibu dengan Pertumbuhan Bayi, menunjukkan bahwa ibu dengan asupan gizi seimbang lebih mampu memberikan ASI yang berkualitas, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan optimal bayi. Jadi, bayi yang menerima ASI eksklusif selama 6 bulan menunjukkan penurunan risiko stunting dibandingkan yang tidak eksklusif.
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2020 dengan judul Asupan Mikronutrien pada Ibu Menyusui dan Dampaknya pada Bayi menyebutkan bahwa kekurangan mikronutrien seperti zat besi dan vitamin D pada ibu menyusui dapat menyebabkan defisiensi pada bayi. Oleh karena itu, suplemen atau pola makan bergizi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien sang ibu. Jadi dari ketiga hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek gizi ibu menyusui sangat mempengaruhi kualitas ASI dan kesehatan bayi. Faktor-faktor seperti asupan protein, mikronutrien, manajemen laktasi, dan status ekonomi berkontribusi besar terhadap keberhasilan menyusui eksklusif dan pertumbuhan bayi yang sehat. Jadi, untuk hasil yang optimal, intervensi berupa edukasi gizi dan dukungan komunitas sangat diperlukan dalam hal ini. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait gizi pada ibu menyusui dan bayi. Terima